Malam ini, tepat jam setengah 8 kita sampai di base camp Gunung Sangar. Terpantau di parkiran kendaraan yang naik cuma sedikit. Cuman ada beberapa roda 2, itu pun terhitung jari. Gimana kesan-kesannya Pak? Wah, ya, Jalan Pak. seperti biasa sih coba maksakan. Pantang menyerah. Kondisi malam minggu tanggal 24, parkiran terlihat lengang. Ya, demi kelancaran, selamat. Setelah beres packing dan berdoa, kita mulai pendakian Gunung Sangar malam ini, tepat di jam 8 malam. Mungkin ada beberapa hal yang membuat malam ini pendakian Gunung Sangar cukup sepi. Biasanya rame. Alasan pertama, hari ini bertepatan dengan terakhir mainnya Persib Bandung, di mana Persib Bandung mengunci juara Liga. Sehingga kebanyakan teman-teman atau orang-orang konvoy tentang juara Persib Bandung. Momen tersebut kami gunakan untuk naik gunung. Dan alhasil ternyata sesuai ekspektasi, pendakian cukup sepi. Dan alasan yang kedua, karena mungkin dari sore sampai maghrib itu turun hujan cukup deras, menjadikan beberapa orang mungkin malas naik gunung apalagi sehabis hujan. Mendaki Gunung Sangar apalagi sehabis hujan memang cukup berat. Apalagi kita di sini mulai memasuki perkebunan warga. Di sini tanah akan semakin lengket dengan trek yang cukup licin juga. Hujanan ratanya, jadi gerimis. Ini beri hujan ke pas di dia tuh lumayan ya. Piting aja namanya masih perbaiki. Sampai miti teanya. Jalur cukup licin. Soalnya hujan masuki perkebunan. Namun saat memasuki perkebunan warga, di sini turun kembali hujan, meskipun cuman gerimis dengan intensitas kecil. Hal yang menjadi tantangan pertama saat mendaki Gunung Sangar di kala sesudah hujan besar dan malam hari adalah saat memasuki perkebunan warga ini. Karena di sini tekstur tanah semakin lengket dan juga licin. Apalagi kita menggendong carrier yang cukup berat. Lumayan licin jalannya soalnya hujan. Apalagi di perkebunan seperti ini. Becek hujan. Mulai memasuki perkebunan pinus sebelum pos 1. Jalannya menurun dahulu. Licin. Wah, ya mau isuk bere ieu teh bere hujan turun deh, tipu. Gunung Sangar. Gerbang Gunung Sangar. Masuki kebun pinus. Sekarang bagus petunjuknya dari area outdoor. Dari sini di gerbang perkebunan pinus, elevasi sudah mencapai 1200 lebih mdpl-an. Di sini jalur mulai sedikit menanjak dengan area kebun pinus dan jalan yang cukup licin karena sehabis hujan.
Masuk ke kebun pinus di gerbang Sangar. Treknya lumayan menanjak, licin juga soalnya hujan. Pasti tukar posisi center back jeung striker. Oh iya, saya melakukan pendakian malam ini berempat, ditemani dengan 3 orang teman saya. Tantangan kedua saat menaiki Gunung Sangar dikala sudah hujan adalah perkebunan pinus ini atau pos 1. Karena jalur yang mulai menanjak, licin, dan juga tanahnya cukup lengket sehabis hujan. Mendaki saat malam hari mungkin cukup nyaman karena cuaca tidak terasa panas dan juga sejuk juga. Namun mendaki malam hari, napas akan serasa semakin engap. Mungkin oksigennya berebut sama pohon-pohon sekitar, atau mungkin tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida. Itu pun saya kurang paham. Yang pasti mendaki malam cukup membuat pernapasan kami terengah-engah. Di sini kita telah sampai pos 1. Beristirahat sejenak sebelum lanjut lagi naik ke pos 2. Di pos 1 ini elevasi mencapai 1300 mdpl. ...25 menit TBC ke pos 1, 25 menit. Aman Pak? Aman dong. Aman. Tunduk setik. Gimana rada licin jalan jadi kaget tuh. Yang berat. Yang berat bukannya. 10 menit lah ya, 5 menit 10. 5 10. 10 menit istirahat. 1 lanjut menuju pos 2. Setelah cukup istirahat di pos 1, kita mulai lanjut kembali naik. Jalur dari pos 1 ini mulai menanjak dan juga licin, dan juga tanahnya cukup lengket, sehingga cukup membuat kami kesusahan dalam menaikinya. Mulai penuh sepatu tanah licin, lengket soalnya hujan. Hujan jadi licin jalur, licin lengket iya. Jalur yang licin dan juga lengket karena tanah sehabis hujan cukup membuat kita bekerja ekstra keras dalam menaiki jalur ini. Jalur cross. Sudah keluar dari jalur perkebunan pinus yang cukup licin dan juga lengket,
Di sini sebelum menuju pos 2 kita disuguhkan kembali dengan tanjakan yang cukup licin dan juga lengket, yang membuat kita kembali bekerja ekstra keras untuk menaiki kembali jalur yang licin dan juga lengket seperti ini. Sini licin juga, ada pegangan. Tapi sampai sini. Tanjakan menuju pos 2 lumayan panjang, licin juga. Licin juga, ada hujan. Licin. Tanjakan semangat. Setelah tanjakan ini, kita akan sedikit mendapat bonus dengan jalur yang cukup landai sebelum sampai di pos 2. Lumayan bonus sebelum pos 2. Di pos 2 terdapat sumber mata air, dilengkapi dengan fasilitas seperti musola. Ada juga kamar mandi di belakang warung, karena di pos 2 ini ada sebuah warung. Akhirnya pos 2. Pos 2 di jam 25.3 sejam. Tercapai ya man, ya. Karena pendakian malam ini mungkin tidak terlalu ramai, ternyata warungnya tutup. Jika pendakian malam ramai, warung ini jam segini di sini masih buka. Berarti di BC sejam. Sejam kurang. Setelah dirasa cukup beristirahat di pos 2, kita mulai kembali lanjut naik. Di pos 2 ini elevasi sudah mencapai 1400 mdpl-an. Jam 9:21. Di sini ada musola. Kita beristirahat lebih lama di pos 2. Mungkin karena memang cukup nyaman dan juga keasikan ngobrol, sehingga istirahat kami total hampir setengah jam di pos 2 ini. Di sela perjalanan saat melewati sungai kecil, teman yang satu yang baru ke sini menanyakan apakah di sini ada ikan, dan saya menjawab, di sini ada ikan paus dan juga buaya. Aya lauk paus yang buaya. Sebuah guyonan receh namun cukup mencairkan suasananya, karena dia sudah nampak cukup kelelahan. Kita di sini dihadapkan kembali oleh tantangan selanjutnya. Di sini kita mulai menaiki tanjakan yang disebut tanjakan Ebel. Tanjakan Ebel.
ketinggian 1449 mdpl. Ini trek sangar kalau kasih hujan, ngeri sedap. Tingkat kecuraman dan kelicinan di tanjakan Ebel ini cukup meningkat, apalagi sehabis hujan. Untungnya di sini ada pegangan dan anak tangga untuk naik, untuk mempermudah kita menaiki tanjakan Ebel ini. Lumayan curam tanjakan Ebel. Ini kalau hujan jalan air. Setelah menaiki tanjakan Ebel ini, di sini kita beristirahat dulu sejenak untuk sekedar minum, mempersiapkan kembali menanjak. Setelah dirasa cukup untuk beristirahat, kita kembali mulai untuk naik menuju pos 3. Di sini jalur mulai menanjak dan semakin licin. Namun di sini headlamp saya mati, tidak bisa menyala, dan saya tidak membawa cadangan. Sehingga saya putuskan menggunakan senter dari HP, meskipun jarak tempuhnya cukup terbatas. Ikuti terus perjalanan saya di Gunung Sangar. Bagian ini akan bersambung ke video selanjutnya. Bantu channel ini dengan subscribe, like, dan komen, karena dukungan kalian sangat berarti bagi channel ini. Terima kasih.